Pancasila sebagai ideologi. Ideologi tadi sudah disinggung sebagai idios dan logos, idea dan logos. Ilmu yang membicarakan tentang idea-idea, ilmu yang membicarakan tentang cita-cita. Kalau ada pertanyaan tadi, apakah idea dan logos itu sudah terwujud? Apakah sudah menjadi realitas di Republik ini? Gitu ya. Namanya idea dan logos, namanya ilmu tentang cita-cita. Ya. Kalau kita bertanya kepada seorang anak, misalnya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, misalnya, atau mau jadi insinyur. Atau kalau anak saya ditanya cita-citanya apa, dia bilang mau jadi astronot. Gitu. Ya, nggak banyak yang jadi astronot itu kan, di seluruh muka bumi aja cuma beberapa orang gitu. Tapi ya itulah cita-cita. Gitu. Hampir tidak mungkin dicapai kan? Hampir tidak mungkin terrealisasi kan cita-cita sebagai astronot itu gitu ya. Ya tapi itulah cita-cita gitu. Pancasila sebagai ideologi itu Pancasila sebagai cita-cita. Cita-cita untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama, cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang menghargai hak asasi manusia, cita-cita sebagai kehidupan bernegara yang memiliki nasionalisme yang kuat, nasionalisme keindonesiaan, kebangsaan keindonesiaan, cita-cita untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik ya. Kalau kita sudah pernah bahas sistem demokrasi di Indonesia yang khas itu antara lain adalah musyawarah mufakat ya. Itu contoh mekanisme demokrasi yang khas Indonesia. Kemudian cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Kita lihat sekarang masih banyak ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi kita punya cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apakah cita-cita itu sudah terwujud? Untuk saat ini tentu saja belum. Ya. Masih banyak pertentangan agama, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia, masih banyak gangguan terhadap nasionalisme bangsa Indonesia, masih banyak praktek-praktek demokrasi yang sebenarnya tidak demokrasi, praktek manipolitik, praktek suap menyuap ya, kecurangan-kecurangan dalam pemilu dan lain sebagainya. Kemudian masih jauh panggang dari apinya keadilan sosial karena masih banyak di mana-mana terjadi ketimpangan sosial. Nah, itulah cita-cita yang belum tercapai, yang belum terwujud gitu ya. Tidak masalah tidak terwujud karena yang namanya cita-cita kan belum tentu terwujud juga. Seperti tadi anak saya bercita-cita menjadi astronot. Coba bayangkan dari 5 miliar penduduk bumi berapa orang yang akan jadi astronot? Ya. Paling 100 orang paling maksimal ya. Dan itu cita-cita yang ya sulit gitu ya untuk dicapai gitu. Begitupun cita-cita yang ada dalam Pancasila. Bagaimana kita akan hidup berdamai abadi tentang agama? Kan tidak. Selama ini selalu ada pertentangan. Karena merasa agamanya benar dan kemudian merasa punya hak untuk menyalahkan orang lain gitu ya. Akhirnya jadi berantem, ya kan? Kemudian cita-cita menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu saja ada pelanggaran hak asasi manusia. Cita-cita memperkuat nasionalisme, selalu saja ada gangguan. Cita-cita melaksanakan demokrasi yang benar, demokrasi sejati ya, tapi selalu saja diganggu oleh dominasi uang, diganggu oleh money politik, diganggu oleh kecurangan-kecurangan, intimidasi ya. Gangguan-gangguan lainnya. Kemudian cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial selalu saja kemudian tidak terwujud karena keserakahan, karena ketamakan manusia yang menjunjung tinggi liberalisme ya. Manusia liberal itu manusia yang tamak, yang rakus, yang ingin memusatkan harta pada dirinya sendiri, dan itu yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, tetapi apakah ideos dan logos itu, idea dan logos itu percuma? Tidak. Itu adalah sebagai pegangan ya.
Pada suatu saat kita mengalami gangguan, pada suatu saat kita mengalami hambatan, pada suatu saat kita menyimpang dari cita-cita, maka karena kita memegang cita-cita itu, maka setelah teringat, maka kita akan kembali tersadar dan kemudian kembali menggapai cita-cita itu.